Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmatnya Allah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara yang kita tunggu-tunggu ini di bulan Ramadan, yaitu Serbu Asa. Kali ini Pak Halim akan membawakan episode Serbu Asa yang bertemakan tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, mengklasifikasikan tingkatan orang yang berpuasa sebagai sesuai dengan kadar kemampuannya menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama itu puasa awam. Kenapa disebut puasa awam? Karena umumnya setiap orang bisa melakukannya, dimulai dari orang yang paling kuat imannya hingga yang paling lemah pun imannya, mulai dari anak-anak maupun hingga orang dewasa, orang tua pun. Cirinya adalah hanya mampu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi kalau kita berhenti di tingkatan pertama ini, kita akan mengalami kebangkrutan. Apa itu kebangkrutan? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan betapa banyaknya orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Sayang sekali, bukan? Yang kedua, tingkatan selanjutnya ialah puasa khusus. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja ketika berpuasa, juga menahan untuk makan dan minum secara berlebihan ketika berbuka. Nah, ini seringkali kita lakukan ketika kita menjelang berbuka puasa. Kita pun merasa ingin membeli apapun yang kita ingin makan maupun minum ketika berbuka nanti, karena makan dan minum yang berlebihan akan membawa diri kita menjadi kemalasan setelah itu. Dengan demikian, tetap kita harus menahan diri selama full time ataupun setiap waktu. Selain itu juga menahan diri untuk tetap melakukan ibadah-ibadah yang wajib secara istiqomah maupun disiplin. Di antaranya seperti sholat mesti kita tunaikan secara berjamaah, baik di rumah maupun di musola ataupun masjid. Ingat, jangan sampai kita dijangkiti oleh sifat-sifat malas seperti tadi. Kita harus melaksanakan ibadah-ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya tanpa adanya terkecuali. Selanjutnya, tingkatan yang terakhir ataupun yang paling tinggi, tingkatan ketiga, puasa khusus. Ini merupakan tingkatan tertinggi di samping tingkatan yang pertama maupun kedua yang sebelumnya. Dilakukan dengan baik, lalu dilakukan secara kuantitatif serta secara kualitatif. Kegiatan ini dilakukan dengan ibadah-ibadah lainnya. Tingkatan ini sudah mulai membentengi hati maupun pikiran kita, ya. Jangan sampai ada di dalam hati kita pikiran ataupun niat-niat yang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi hubungannya secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala selalu terjaga secara permanen, ya, sehingga muroah ini tetap terjaga. Walaupun kemanapun dia berada, akan selalu ingat kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar rumah, kita ingat kepada Allah. Begitupun kita dimanapun dan kapanpun, tidak ada kesempatan sedikit pun bagi hati maupun pikiran kita untuk memikirkan kekurangan maupun mencari-cari kesalahan orang lain yang merupakan biasanya dari pikiran-pikiran kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkatan yang paling tertinggi ini sehingga kita layak disebut sebagai orang yang beridul fitri. Apa Idul Fitri? Idul Fitri itu artinya suci, yaitu suci hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap malam kita memohon ampunan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besarnya murka Allah, tetapi rahmatnya lebih besar kepada kita. Maka
dosa-dosa kita insya Allah akan selalu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Demikian episode Serbu Asa kali ini dengan Pak Halim yang bertemakan tadi tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akan bertemu dengan di episode lainnya bersama Bapak Ibu guru lainnya. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.